Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik ya tentunya. Mungkin kita tahu ya gara-gara adanya pandemi COVID ini kegiatan belajar mengajar kita tuh jadi lebih terganggu gitu karena kita agak sulit nih untuk melakukan praktikum, melakukan bertemu dengan teman ya, apalagi untuk belajar bareng berdiskusi itu kita terhalang dengan COVID ini gitu. Jadi teman-teman ya manfaatkan teknologi yang ada, belajar secara mandiri ya, jangan langsung pasrah, langsung hanya belajar ikutin dosennya ya kan, ikutin kuliah saja. Tapi teman-teman harus belajar dengan cara apa? Belajar otodidak ya, belajar mandiri ya. Dan kalau memang perlu ya mungkin belajar dengan senior dengan cara apa? Bikin Zoom, bikin kelompok belajar ya. Nah, untuk persingkat waktu jangan lupa like and subscribe dulu ya teman-teman, hampir lupa nih. Jadi di like and subscribe dulu biar teman-teman nanti dapat informasi terbaru terkait dengan video pembelajaran yang akan saya upload setiap minggu ya. Jadi sebelumnya mungkin saya bahas dulu terkait dengan kemarin kita udah bahas tentang tipe data ya, tipe data dalam Python. Jadi tipe data dalam Python itu ada string, ada float, ada integer, ada karakter, ada juga tipe boolean ya kan. Jadi tipe-tipe data tersebut harus disesuaikan dengan studi kasus yang teman-teman buat ya. Jadi kalau studi kasusnya kita buat tentang contoh karyawan, teman-teman harus tahu tuh kira-kira tipe data apa saja yang menyusun dalam variabel-variabelnya. Nama misalnya, namanya oh berarti karakter ya kan. Terus nomor karyawan ya kan, nomor karyawan oh berarti bisa integer ya kan. Terus ada gaji karyawan, nah itu integer biasanya ya kan. Jadi itu udah dianalisa dari studi kasus yang ada, teman-teman udah paham gitu loh ya. Nah untuk materi kali ini kita juga akan lebih memahami lagi ya terkait dengan pemrograman terstruktur ya. Jadi lebih dalam lagi bagaimana sih menganalisa sebuah studi kasus ya. Hari ini kemungkinan tidak ada demo program ya, karena memang fokusnya lebih ke arah analisa dulu. Kita perdalam lagi analisa teman-teman dalam studi kasus sebuah program. Oke, untuk persingkat waktu saya screen dulu. Oke, ini adalah dasar-dasar pemrograman bekerja dari rumah ya. Nah, sebenarnya kalau kita bicara tentang sebuah teknologi ya, sekarang kita mau nggak mau suka tidak suka kita harus belajar dari rumah ya. Teman-teman harus belajar mandiri. Bukan berarti, aduh saya di rumah aja nih, saya malas deh, nggak mau berkembang, main game atau malah apa ya lebih asik sendiri, cuma bikin-bikin video yang komunitasnya kurang ya. Teman-teman harus lebih produktif ya. Kalau memang waktunya kuliah dan itu fokus, lihat dosennya, perhatikan dosennya mengajar ya kan. Kalau bingung tanya ya, jangan langsung ada kuliah jadi beban malah nggak mau ikut kuliah gitu ya. Anda rugi sendiri loh. Kalau kami sih sebagai dosen cuma menyampaikan ilmu gitu ya kan, karena kewajiban kami sebagai pengajar yang mentransfer ilmu. Tapi teman-teman yang menyerap ilmu, nah itu seperti apa yang maksimal ya, teman-teman perhatikan, bingung tanya ya kan. Jangan hanya buka video video streaming terus cuma diliatin habis itu udah nggak dipahamin, nggak dicoba ya. Kalau saat saya coba ya teman-teman, jadi kalau bingung baru ditanyakan di kelas ya. Oke, hari ini kita belajar namanya pemrograman terstruktur. Jadi pemrograman terstruktur itu kita pelajari tentang kriteria pemrograman, filosofis, metode, kriteria dan tahapan. Oke, overview perkuliahan di sini ada ide pemrograman. Jadi gimana teman-teman nanti bisa menuangkan ide pemrogramannya. Lalu kriteria pemrograman seperti apa, keunggulannya dari pemrograman terstruktur itu apa, metode dasar memprogram itu apa, lalu algoritma pemrograman itu seperti apa, dan kriteria algoritma seperti apa, tahapan algoritma seperti apa, serta proses pembuatan aplikasi itu seperti apa. Nanti teman-teman akan saya bantu untuk menjelaskannya ya. Oke, di sini ada pemrograman ya. Oke, ide pemrograman, pertama pemrograman itu aktivitas ya. Di sini ada aktivitas yang membuat program, yaitu menyusun sejumlah perintah yang dikenali oleh komputer ya. Jadi di sini kalau kita bicara tentang program ya, bicara tentang program itu kita memerintahkan siapa? Memerintahkan komputer. Jadi jangan sampai teman-teman malah dibilang kok saya malah diperintah oleh komputer, suruh A, suruh B, suruh input A, suruh B. Sebenarnya kan logikanya gini loh ya, teman-teman. Pemrograman tuh saya udah punya ide nih, bikin form ya kan, bikin form pendaftaran ya kan. Jadi tujuannya biar nanti
data yang teman-teman input itu langsung masuk ke database saya gitu. Saya nggak perlu lagi minta-minta ke teman-teman lagi gitu, satu-satu gitu. Suruh ngumpulin, teleponin, kolektif, enggak. Tapi kita bisa manfaatkan sebuah form tersebut itu untuk mengumpulkan data gitu. Jadi lebih mudah, ya kan, registrasinya lebih mudah, data yang terkumpul juga lebih cepat, lebih efisien, ya kan? Karena efisiennya apa? Teman-teman nggak perlu datang ke kantor, nggak perlu capek-capek ke Samarinda dan lain-lain, ya kan? Seperti kayak kuliah seperti sekarang kan, teman-teman udah nggak perlu lagi ke kampus, ya kan? Pakai beli bensin, ya kan? Uang jajan lah, ya kan. Tapi kan ya posisinya kita posisi kalau seperti ini ya kurang juga sih, karena pembelajaran itu sebenarnya lebih enak di kelas karena ada interaksi, ada teman-teman juga bisa saling kenal. Kalau seperti ini kan mungkin ya kalian juga merasa nanti aduh kayak mana nih, mungkin sama teman sekelas nggak kenal, ya kan. Makanya mungkin saran saya sih kalian bikinlah grup, ya kan. Kalau memang perlu bikin Zoom grup gitu kan. Jadi kalau sudah kita ngumpulnya kerjaan tugas, nah bikin di Zoom boleh, ya ngobrol-ngobrol gitu. Terstruktur artinya dapat berarti terpola, terbentuk, mengikuti aturan tertentu, juga berarti sesuatu yang sistematis. Jadi pemrograman Python itu dia terstruktur. Jadi kita nggak bisa tuh buat semau-maunya kita, ada titik komanya lah, ada spasinya lah. Jadi dia terstruktur gimana kita harus ngikutin struktur tersebut. Ya, jangan coba-coba saya mau buat program sendiri tapi saya otak-atik yang di core-nya Python gitu. Ya nggak bisa, karena itu merupakan bahasa pemrograman tertentu gitu. Jadi kalau kita udah menentukan sebuah bahasa pemrograman untuk ngebuat sebuah aplikasi, maka kita ikutin aturan yang ada gitu. Contoh kalau di Python nggak pakai titik koma. Nanti kalau teman-teman ke Java, ke PHP, tiba-tiba harus pakai titik koma gitu, di ujung belakang, ya kan. Terus kalau logika if dia pakai pakai variabel baru ada tanda bintangnya, ya kan, dan lain-lain, ya kan. Itu tergantung dari bahasa pemrogramannya, struktur bahasa pemrogramannya. Maka teman-teman kalau misalnya nanti udah paham logikanya, itu mau pakai bahasa pemrograman apapun itu nggak masalah gitu, ya. Kalau teman-teman kalian yang kakak tingkat kalian tuh udah paham tuh, jadi biasanya saya udah dapat logikanya pak, bahkan mereka tuh udah biasanya nyoba-nyoba tuh pakai bahasa pemrograman yang beda-beda gitu. Udah ada yang pakai Java, ada yang coba Python, ada yang pakai C gitu kan, bahkan ada yang nyoba pakai VB, Visual Basic, ya kan. Ya kan? Karena memang itu bahasa saya tuh gitu loh, yang penting ide pemrograman Anda tuh dapat dulu, logikanya dapat, dan Anda harus jadi seorang sistem analis yang handal gitu. Ya, walaupun nanti Pak saya lebih suka jadi programmer. Minimal teman-teman bisa tahu dulu cara menganalisa sebuah masalah atau sebuah program, ya. Jadi nanti kalau teman-teman tiba-tiba nih direkrut oleh perusahaan, tiba-tiba langsung datang ke kantor gitu kan. Kamu gantiin tugasnya programmer saya yang lalu. Programmer saya lalu udah mengundurkan diri. Nah, teman-teman tuh langsung bisa menganalisa program tersebut. Dengan cara apa? Ya tadi lewat dokumen, ya kan, lewat flowchart, lewat pseudocode, ya kan, lihat dokumennya. Oh, bentar saya lihat dokumen dulu, pelajari dulu sehari atau 2 hari, bahkan 3 hari sampai 4 hari, Anda pelajarin. Oh, seperti ini. Bingung, tanya ke programmer seniornya gitu. Biasanya pasti mereka punya programmer seniornya. Nah, di situ Anda tanya-tanya, baru Anda join dan Anda coba kembangkan. Gitu. Makanya biasanya orang nyebut dengan nama ATM, ya, amati, tiru, modifikasi. Makanya kalau kalian kerja tuh bukan berarti program tuh harus dibuat terus dari nol gitu. Enggak, kadang-kadang ada program yang sudah jadi, Anda disuruh ngembangin. Nah, kesulitan programmer yang baru datang atau bahasanya baru bergabung itu adaptasi gitu. Adaptasi dengan aplikasinya gitu, ya. Sama tim kerja juga harus adaptasi. Kita kan nggak tahu programmer-programmer di situ seperti apa orangnya dan lain-lain, dan suasana kerja seperti apa. Oke, di sini ada ide pemrograman, ya. Ide pemrogramannya di sini. Nah, ide pemrograman di sini itu terstruktur muncul karena jumlah baris program yang semakin lama semakin besar. Nah, kemarin kenapa saya suruh kalian pakai komen, pakai input, proses, output, ya kan? Ya itu tujuan tadi, lebih terstruktur gitu. Nanti kalau teman-teman codingnya udah banyak sampai 1000-an, itu sulit banget loh ngenalin. Saya pernah pengalaman tuh suruh tiba-tiba ada program saya yang udah berapa tahun yang lalu gitu, sekitar 3 tahun yang lalu, tiba-tiba orang yang vendor tersebut ngubungin lagi gitu. Nanya, Pak, ini mau programnya saya kembangin. Mau saya kembangin tambahin sebuah fitur baru gitu. Saya bilang, waduh, yang mana ya, saya lupa. Nah, begitu saya buka lagi programnya, waduh, ternyata yang mana ya, saya lupa nih. Ya kan, saya searching lagi, terpaksa saya cari kata kunci yang saya ingat. Kayaknya harus di bagian input data deh. Ya udah saya searching tuh input gitu. Ketemu. Nah, itu lebih mudah. Makanya kenapa saya suruh
kalian gunakan hashtag atau semacam tadi komen ya. Kalau saya nyebutnya hashtag karena dia pakai tanda pagar gitu. Nah, itu bisa Anda gunakan untuk apa? Menandain codingan atau algoritma Anda gitu. Bahkan kalau bagus nanti kalau deskripsi nih ya, ini ide sih buat teman-teman ya. Ide itu pakai komen tersebut. Dosen nggak boleh loh ngelarang. Aduh, kalian kalau ngoding nggak boleh pakai tadi komen. Ya nggak boleh dong. Itu kan salah satu bentuk sarana atau fasilitas terstruktur biar lebih mudah gitu loh. Ya kan? Contoh nih, tiba-tiba dosen Anda nanya, coba lihat algoritmanya. Nah, bagi orang yang maaf nih, yang dia nggak ngerti codingan biasanya kan, dan codingannya banyak, dia harus nyekrol dulu, nyari-nyari gitu kan. Tapi bagi orang yang sudah terbiasa dengan komen tadi, yang terstruktur tadi, dia lebih mudah. Ketik aja, oh algoritma. Set, ketemu. Oh ini Bu, di sini Bu. Nah ini prosesnya di sini Bu, ada algoritma di sini. Nah enak, oh ya di situ. Nah seperti itu. Jadi itu tip and triknya buat teman-teman agar mudah nanti. Makanya pakai tadi ya komentar tuh pasangin aja. Boleh yang udah Anda ingat atau Anda sering lakukan gitu. Oh ini bagian input. Oh ini bagian proses. Oh ini bagian perpindahan data. Oh ini bagian nyimpen database dan lain-lain. Itu dibuat aja komentar-komentarnya. Saya sering banget buat seperti itu. Tujuannya mempermudah saya juga. Bahkan mempermudah juga nanti kalau ada teman yang mau juga gunain ya, atau mau nyoba ngembangin, saya tinggal ngomong, rubah aja di bagian inputnya. Cari aja di Ctrl-Fin ya, itu input. Nah, nanti dia mudah ditemukan. Lalu dengan ide pemrograman terstruktur diharapkan dapat membantu manajemen source code. Nah, makanya teman-teman kalau sudah belajar terstruktur, itu enak, mudah gitu. Tapi nih, jika aduh ada yang maaf ya congkak gitu atau sombong gitu, aduh saya udah biasa Pak, males saya pakai komen-komen gitu. Ya nggak apa-apa, jujur aja. Karena biasanya kalau orangnya sudah expert, udah hafal tuh udahlah biasa, mereka udah biasa gitu ya, nggak apa-apa. Tapi kalau saran bagi yang pemula, yang baru belajar, ya kan, bahkan saya juga expert pun juga bahasanya nih, kalau saya expert gitu, saya tetap pakai komen kok, ya kan. Karena saya jujur aja sih masih merasa newbie gitu, ya. Karena saya jujur aja kalau saya inginnya tuh teman-teman itu bisa lebih pintar dari saya gitu, ya kan. Karena saya ingin itu murid bisa melebihin dosennya atau gurunya. Itu idealnya sih sebenarnya. Jadi kalau ada murid bisa melebihin gurunya tuh saya bangga banget tuh. Tapi ingat jangan sombong. Nanti begitu ketemu di jalan kerja di Google, waduh langsung ngomongnya tinggi tuh. Bapak, oh gitu aja ya Pak. Aduh, lemah Bapak. Nah, itu nggak boleh. Berarti ya ampun, Anda durhaka gitu ya. Sudah capek-capek saya ajarin, begitu sudah belajar sendiri bisa terus lupa ya dengan jasa, itu nggak boleh ya. Itu bahasa saya, aduh durhaka banget tuh, nggak boleh. Ingat attitude juga, sorry. Attitude tuh penting Anda jaga. Hormatin orang tua ya, walaupun maaf nih, kalau kalian nanti juga sering ketemu dengan customer yang maaf tidak mengerti IT, Anda jangan menyepelekan orang tersebut ya. Karena biar gimana pun juga, maaf nih, kita harus tahu, kita tuh ada di beberapa generasi yang berbeda-beda. Ada generasi baby boomer, ada generasi X, generasi Y, ya kan. Itu berbeda-beda. Ada yang orang tua familiar dengan teknologi. Contoh Anda ini kan generasi post milenial tuh. Jadi sudah dari Anda mulai lahir bahasanya, atau bahasanya udah mulai dari anak-anak udah mulai megang gadget gitu loh. Ya kan? Anda terbiasa tuh dengan tampilan-tampilan aplikasi gitu. Orang udah terbiasa dengan Gojek, Grab dan lain-lain. Tapi orang-orang yang tua itu kadang-kadang belum bisa gitu, belum bisa move on gitu, ya kan. Dia lebih nyaman pakai HP-HP yang tombol gitu, ya kan. Walaupun ya sekarang saya masih ada sih gitu, ya. Tapi kembali lagi jangan pernah sepelekan mereka gitu, karena mereka adalah senior, atau bahasa saya sih orang tua gitu, hormatin. Kalau memang dia nggak bisa menggunakan teknologi, ajarkan gitu. Ajarkan dengan cara yang paling mudah dia kuasain ya. Bahkan kalau menurut saya gini nih, kalau Anda tiba-tiba nanti nawarkan sebuah aplikasi dan aplikasi Anda ditempatkan di sebuah perusahaan yang banyak orang tuanya, mau nggak mau Anda butuh pendekatan ekstra. Bikin buku panduan, bikin video tutorial seperti saya gini gitu, ya kan? Agar mereka tuh kalau bahasanya nyoba, saya bisa lihat video di pause, dicoba di pause gitu, nyoba di sendiri gitu, ya. Jangan langsung Anda marah-marahin, bapak nih nggak bisa nih, udah ganti aja gitu. Kalau begitu dia akan jadi apa? Dia akan menjadi anti dengan teknologi. Program Anda bisa-bisa malah nggak didukung, bahkan nggak dipakai. Kenapa? Karena tujuannya kan agar karyawan tersebut lebih produktif. Ternyata malah nggak produktif, gara-gara apa? Gara-gara Anda ngajarinnya kurang gitu ya. Bagaimana cara ngerangkul gitu. Makanya anak SI itu wajib bisa menjembatanin itu gitu.
ya, menyelaraskan tujuan tadi gitu. Jadi antar generasi itu biar dia bersinergi, kan S itu sinergi gitu ya. Nah, sinergi ya kita rangkul, kita arahkan. Ini loh teknologi Pak, ini manfaatnya Pak. Bapak lo tinggal klik doang tuh langsung berhasil. Nah, kita dukung mereka kita ya. Bahkan ada juga generasi-generasi muda yang menyepelekan. Nah, itu paling aneh banget tuh kadang-kadang. Kadang-kadang kalian juga ketemu dengan orang-orang yang anti dengan teknologi juga ada gitu ya. Tapi kalau saya gini loh ya, tantangan apapun teknologi itu tetap maju ya. Kalau Anda berpikir pakai teknologi nih ternyata malah bikin ribet misalnya, ya berarti teknologi tersebut harus dirubah, diperbaikin gitu. Tapi kalau ada orang yang dengan anti teknologi, itu perusahaan tersebut bakal tertinggal gitu ya. Nggak usah jauh-jauh deh, ini contoh BlackBerry, Nokia, ya kan, mereka tuh berbicara dengan teknologi, tapi begitu ada teknologi yang baru mereka berpikir saya nggak mau ikut deh, ya kan, saya nggak mau ikut-ikutan, ujung-ujungnya apa, ditinggal sama Apple sama Samsung, ya kan, langsung ada Xiaomi dan lain-lain, langsung cepat melesat maju gitu. Kenapa? Karena dia tahu pangsa pasarnya gitu, dia tahu kebutuhan teknologi saat ini sudah sangat canggih. Orang itu udah, bahasa saya, dari bangun tidur sampai dia tidur lagi tuh pasti buka smartphone gitu loh, bahkan dia menggunakan teknologi. Dan kalian tuh juga terkenal dengan namanya serbuan teknologi, serbuan informasi ya. Jadi bangun tidur pasti buka WhatsApp kadang-kadang. Aduh, buka WhatsApp, ada informasi apa ya? Hari ini kuliah apa ya? Buka Facebook sampai kadang-kadang sebelum tidur. Kadang kalian tuh muter-muter buka Instagram, buka YouTube, buka Facebook sampai baterainya habis baru selesai gitu. Ya kan, baru tidur. Ya kan? Makanya saya juga bilang kadang-kadang Anda tuh lebih memilih ketinggalan dompet daripada ketinggalan handphone. Ketinggalan handphone Anda pusing tuh. Aduh, nanti ada yang ngubungin nggak? Aduh, nanti pasangan saya nyariin nggak gitu. Waduh, ngomel-ngomel nih orang tua, pulang akhirnya ngambil handphone. Tapi kalau dompet, sudahlah biar aja, nanti gue ngutang aja dah gitu. Nah, itu bahasanya ya. Nah, makanya kalau kita bicara tentang teknologi itu udah makin cepat ya. Kalau ada teknologi baru ya kita pelajarin, kita kembangkan, kita terapkan di perusahaan kita. Jangan langsung antipati gitu. Ada VR nggak mau gunain, males gitu. Nanti aja gitu. Ya ujung-ujungnya apa? Lihat, kita tuh jadi negara pengguna saja. Yang berinovasi itu orang-orang luar sana tuh. Ya. Di inovasi A, inovasi B, inovasi C gitu. Kita tuh cuma beli gitu. Nah, harusnya itu kita bisa juga buat. Gitu. Kita kembangkan gitu ya, dengan teknologi yang ada, pakai sensor kah, kita join penelitian kah, dan lain-lain. Kita tuh sebenarnya bisa gitu ya, cuma mungkin kita bahasanya harus belajar dulu. Nah, makanya saya harapan saya teman-teman nih yang dari SI itu belajar serius algoritmanya seperti apa. Nah, nanti bisa coba gitu loh. Bahkan Anda bisa ngembangkan, dan harapan saya tuh kalian bisa buat suatu teknologi yang canggih gitu ya. Ya minimal teknologi yang memudahkan lah ya, jadi manusia tuh lebih cepat dan lain-lain. Oke, itu sudah saya jelaskan tujuan utamanya. Oke, di sini kriteria ya. Ini mungkin saya tutup kriteria. Nah, kriteria pemrograman terstruktur. Jadi kriteria program struktur itu pertama jelas dan tegas. Fasilitas penulisan kode programnya juga jelas dan tegas. Statementnya lengkap ya, ada selection, looping, dan lain-lain. Adalah lengkap dan tegas juga untuk fasilitas menyatakan berbagai tipe data. Kayak saya bilang tadi kemarin di sini ya, struktur data di sini. Itu dia harus tegas. Tipenya apa nih? Integer. Jangan sampai Anda rubah-rubah terus tuh. Habis dari integer pindah float, habis dari float pindah integer. Itu yang jadi masalah kalau datanya sudah di dalam sudah banyak, itu kalian akan mengalami kesulitan kalau mengembangkannya nanti. Gitu. Oke, fasilitas pemberian komentar. Nah, ini yang saya bilang tadi, komen itu lengkap. Ya, memudahkan Anda, memudahkan juga untuk dokumentasi. Ya, operasi instruksi tersedia lengkap, fasilitas modular juga internal dan maupun eksternal juga lengkap. Debugnya juga mudah ya. Debug itu yang kalau error itu muncul line keberapa gitu ya. Ada kalau di PHP sih saya sering banget tuh errornya nggak muncul gitu, line keberapa gitu. Itu kalau nggak mau kita nyari-nyari sendiri gitu. Di mana terakhir kali kita ngerubah codingan. Nah itu ya. Fasilitas debugnya harus ada sih. Dan makanya saya harapan saya tuh kalian tuh juga bisa menggunakan Spider, bisa menggunakan idle ya kan. Nanti kalau kalian menggunakan IDE itu lebih mudah lagi. Ya. Lanjut. Oke, di sini Anda bayangin gini deh. Pertama, ada susunan coding sih sebenarnya di sini. Nah, kalau Anda pilih di sini filosofis pemrograman ya. Ini yang A, yang B, yang C atau yang D, ya kan? Logika mana yang Anda akan pilih untuk ngoding? Apakah contohnya dari A ini dari baris pertama ke bawah, dari baris kedua ke bawah, baris ketiga ke bawah, ya kan? Nah, lebih efektif yang mana ya? Jadi mana yang susunannya terstruktur, teratur, lalu mana yang mudah Anda hafalkan.
Lalu jalan jika Anda ditambahkan satu batang lagi, di mana saya harus meletakkan dan lain-lain. Nah, kan lebih enak sebenarnya kalau jawaban yang tepat itu adalah yang di D di sini. Nah, ya. Karena enak susunannya lebih enak. Kan kita kalau kita ngoding itu per line ya, seperti kemarin saya bilang kan, kemarin itu kita kalau kita ngoding itu dari atas ke bawah, ya kan. Dan dia per baris, ya kan, dicek per baris, dicek per baris, dicek per baris. Nah, itu yang dinamakan pemrograman terstruktur. Jadi kalau kalian error di bagian atas, jangan coba-coba Anda baikin codingnya bagian bawah, ya. Anda kan apa ya, biasanya nggak akan nemu-nemu deh perbaikannya. Kenapa? Karena Anda utak-atik coding yang sudah benar, Anda utak-atik gitu. Ya itu kalau menurut saya kurang kerjaan ya. Anda harus benar-benar tahu, oh kira-kira errornya di mana gitu. Terus kalau error, ingat, jangan langsung stres ya, pusing atau depresi, aduh Pak, aduh deadline nih, error lagi gitu. Nah sebenarnya untuk fasilitas, sebenarnya teman-teman tuh bisa gunain Google. Caranya gimana? Anda tinggal copy paste errornya. Ya. Bisa muncul error nih. Nah error itu Anda copy paste aja di Google, pasti muncul. Biasanya dari pengalaman orang-orang gitu. Jadi kalau saya biasanya kalau ada nggak bisa ya, itu saya pasti di Google aja copy paste. Tapi ingat, bahasa Inggris kadang-kadang. Kalau kalian beruntung dapat yang bahasa Indonesia. Tapi kalau misalnya, saran saya sih belajar bahasa Inggris untuk teknologi. Itu mudah banget kok. Kalau kalian pasti sering baca, sering lihat tulisannya, bahkan sering paham, itu mudah banget untuk kalian pelajari. Oke, metode dasar pemrograman terstruktur. Pertama, prinsipnya nih, saya jelasin yang paling utama ya. Program itu nggak boleh loncat ke atas kecuali keperluan pengulangan. Ya, kan kalau saya bilang tadi codingnya dari atas ke bawah nih, ya atas ke bawah. Tiba-tiba Anda mau loncat-loncat dari atas ini ke bawah, habis bawah ke atas lagi, habis bawah ke tengah lagi misalnya. Nah itu nggak boleh loncat gitu. Itu mirip seperti cheat sebenarnya. Nah cheat itu kan nggak boleh, dilarang sama pemrograman. Karena apa? Ya mengganggu jalannya program gitu. Makanya kalau ada pakai cheat kan aneh gitu. Ya kan, wah pakai cheat nih. Anda aja main game pasti kalau ada pakai cheat kesel banget kan. Oh, kok nggak bisa kena-kena nih. Lo kok headshot terus nih. Begitu dia nembak kok kena kepala terus. Nah, seperti itu. Ya kan? Kok ini kok jago banget nih. Ya kan? Nah, itu pakai cheat. Kesel banget tuh kalau kata main pakai cheat. Maka kita bikin program itu jangan sampai dia loncat-loncat seperti itu. Prinsipnya itu dia harus dari atas ke bawah. Nah, kalau tiba-tiba harus ngulang ke atas, itu ada namanya looping. Contoh looping itu seperti apa sih, Pak? Contoh kalau ada ke ATM nih, ke anjungan tunai mandiri, itu kan Anda ambil duit tuh. Ketik kode PIN, bla bla bla, ya kan. Begitu Anda sudah selesai ngambil duit, ya kan, ambil uang, tiba-tiba Anda tadi ditanya lagi, apakah Anda ingin melakukan transaksi lagi? Kalau Anda tekan ya, maka Anda ngulang lagi dari atas, kembali ke PIN, pencet PIN lagi, baru melakukan transaksi lagi. Tapi jika tidak, Anda klik tidak, maka akan keluar kartu Anda dan selesai prosesnya, ya kan. Nah itu analisa dari suatu proses. Sebenarnya logikanya mirip seperti yang manual. Asal Anda tahu ATM itu kan program sebenarnya, ya, program aplikasi. Sumber dari mana? Sumber itu gitu. Anda lihat kalau orang mau ngambil duit di bank zaman dulu, tuh ngisi formulir dulu berdiri gitu kan, isi formulir gitu. Habis isi formulir dia ngantri, panjang ketemu dengan teller, baru diketik namanya, baru dia ngambil duitnya berapa gitu. Nah sebenarnya bisa nggak sih kalau saya ngambil duit itu ketik sendiri, masukkan PIN sendiri gitu loh, ya. Makanya sekarang sudah ada macam-macam ya teknologi, ada yang pakai ATM, ada pakai internet banking gitu loh. Ya, jadi orang tuh lebih mudah. Saya nggak perlu lagi harus ketemu dengan teller, sedangkan ngantrinya panjang. Saya tinggal ke mesin-mesin ATM, ya udah, saya ambil uangnya di ATM saja gitu, karena lebih cepat, lebih ringkas. Supaya lebih banyak prosesnya, maka ATM-nya dijumlahin, tambahin. Gitu. Ya, jumlah ATM tambahin, biar nggak ada antrian yang panjang gitu. Tapi pintar lagi pihak bank itu biasanya dia membebankan biaya ATM itu ke konsumen 10.000 kadang-kadang per orang. Anda kalikan aja 10.000 kali jumlah nasabahnya dia. Dalam sebulan berapa keuntungannya bang? Nah itu sih. Karena biaya perawatan sih katanya, biaya perawatan. Tapi ya karena posisinya kita memang menggunakan layanan gitu loh. Kalau Anda nggak punya ATM, ya Anda nyusahin diri sendiri kan seperti itu, ya kan? Aduh saya nggak pakai ATM Pak, ya nggak apa-apa, itu kan pilihan konsumen, ya kan? Ya kalau saya sih ya ada harga ada rupa gitu, mirip seperti kalau Anda beli barang. Anda beli barang yang murah, ya jangan berharap lebih gitu, ya kan? Sama seperti tadi ATM, Anda mau dapat layanan yang prima ya tadi bayar gitu, ya seperti itu. Jika ada kebutuhan meloncat atau bahasa melompat ke bagian tertentu, maka gunakan case, select, atau switch ya.
Lalu jika ada kebutuhan melompat ke bagian atas, gunakan looping ya. Nanti kalau kalian menggunakan selection ya atau selection ya, pilihan gitu, itu bisa pakai if. Nah, nanti pertemuan selanjutnya ini kita akan bahas terkait dengan logika percabangan. Nah, di situ saya akan jelaskan di sini nih untuk yang if else-nya di sini ya. Nah, ini ada if nih. If, lalu ada case, ada select dan switch. Itu bisa digunakan ya. Nanti saya jelaskan. Oke, keunggulan terstruktur ya. Pertama dengan menggunakan subprogram yang tadi saya jelasin pakai komen itu lebih mudah. Jadi program akan lebih mudah membuat program terstruktur yang mudah dibaca. Jadi Anda itu mudah dibaca, mudah dipahamin, lalu dipelajari dan dimodifikasi. Jadi kalau ada teman-teman yang dari programmer baru nih, itu ngajarinnya gampang gitu. Contoh nih ada yang baru nih, ada teman Anda. Ini nah kerjain program saya. Ngoding yang kemarin yang diminta sama Pak ini di bagian mana ya? Oh, cari itu di bagian proses algoritma. Cari diketik di situ. Nanti dia cari komentar di situ, komennya ya, dicek. Oh, di sini ya? Ya, betul di situ. Nah, udah nanti dia ngutang-ngatik di bagian itu. Dan dia tidak akan ngutang-ngatik ke bagian yang lain. Nah, itu tujuannya terstruktur. Jadi lebih rapi juga sama dia ya biar nggak error sih. Karena kalau programan itu kadang-kadang ada yang pakai titik koma, ada yang pakai petik atas untuk stringnya dan lain-lain. Nah, itu diikutin strukturnya. Jangan Anda coba-coba, saya nggak mau ikutin, Pak, pemrogramannya. Ya, nggak ngerti dong. Seperti saya bilang kemarin, komputer itu tuh, kita tuh berkomunikasi dengan komputer dengan bahasa. Contoh saya berkomunikasi dengan Anda kan menggunakan bahasa Indonesia nih. Anda ngerti kan bahasa saya? Saya kan ngerti, oh iya Pak Putut ngomong ini. Nah, sama seperti dengan komputer. Coba kalau komputer kita aja ngomong bahasa Indonesia, dia nggak ngerti. Ngomong apa Pak Putut ini ya? Saya disuruh apa sih? Ya kan? Saya buatkanlah dengan bahasa Python, ya kan? Saya coding. Saya suruh dia tuh membedakan yang kemarin nilai A 70, kalau nilai besar dia lulus misalnya. Nah, seperti itu sebenarnya. Jadi komputer tuh cuma mengikuti apa yang saya perintahkan. Nah, cara berkomunikasi gimana? Anda gunakan bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman itu macam-macam. Ada PHP, ada Java, Python, dan lain-lain. Ya, nanti kita pelajari pelan-pelan, tapi minimal Anda belajar basic dulu. Subprogram dapat digunakan untuk program yang lain yang membutuhkan. Jadi kadang-kadang kalau kita buat program, itu nggak perlu teman-teman buat-buat lagi gitu. Contoh ada program tambah, Anda buat lagi program tambah di bawahnya. Nggak perlu. Anda tinggal ambil atau tarik hasil dari program tambah tersebut, atau digunakan lagi, itu udah bisa. Pakai namanya subprogram. Makanya kemarin kan ada sub-subprogram tuh. Makanya kenapa kemarin pas kita bicara divide and conquer, itu kita bagi-bagi tuh subprogramnya. Tujuan nanti begitu kalian sudah selesai semua itu digabung dalam proyek yang besar, lalu diselesaikan permasalahannya. Seperti itu. Oke, bentar. Lanjut. Oke, di sini ada namanya untuk itu dalam program terstruktur hanya dikenal 3 ya. Nah, di sini ada sequential, ada selection, ada looping. Jadi sequential itu berurut dari atas ke bawah, ya. Itu namanya selection. Selection, sequential, urutan ya, dari ke bawah itu urutan. Jadi kalau teman-teman udah buat saya udah buat urutan Pak untuk pemrograman ini, habis tambah itu dikurang, habis dikurang itu dikali, habis dikali itu dibagi dan seterusnya. Maka dia ngikutin urutan tersebut, ya, urutan tersebut. Lalu kalau selection itu suka-suka dari si usernya atau si programmernya. Programmer itu udah nyiapin menu. Contoh program yang ada selection itu adalah ATM. Contoh begitu Anda masukkan PIN kan, PIN Anda masukkan. Terus Anda ditanya tuh mau ngapain? Mau transfer kah? Mau beli pulsa kah? Mau bayar tagihan kah? Ya kan, dan lain-lain. Itu pilihan. Nah, itu disebut dengan namanya selection. Memilih, ya. Bisa dibuat, Pak? Bisa, ya. Bahkan kalau kalian mau beli pulsa atau paket data yang contoh di aplikasi Metakomsel gitu, contoh ya. Itu mudah banget selection. Anda bisa milih-milih paket mana sih yang mau saya aktifkan. Nah, itu paket namanya selection. Kalau sequential ya di urutan. Berarti kalau Anda pilih yang sekuensial berarti ngurut berdasarkan pilihan dari si program. Lalu ada juga looping. Nah, looping itu yang saya udah jelaskan tadi sih ya, ATM. Begitu Anda selesai, tiba-tiba bertanya lagi, Anda mau ngulang nggak? Gitu. Ya kan? Oh iya, saya mau transfer duit dulu deh ke orang, ke teman saya gitu. Ya kan? Nah, itu bisa dengan menggunakan looping. Nah, lanjut ke algoritma pemrograman ya di sini. Nah, di sini ada algoritma pemrograman. Jadi algoritma pemrograman itu adalah urutan langkah ya dari instruksi atau menyelesaikan suatu masalah. Jadi kemarin juga mungkin sudah saya jelasin, ini adalah inti ilmu informatika. Jadi
hitung-hitungan ya kan, tambah kurang bagi, rumus-rumus itu dimasukkan dalam inti ilmu informatika. Lalu gimana caranya dia menyelesaikan sebuah persoalan. Nah, Anda cari-cari tuh masalah yang ada di suatu tempat ya kan. Jadi jangan lagi bingung, waduh Pak, saya nyelesain apa ya? Banyak banget ya teman-teman untuk masalah yang ada di dekat kita itu banyak banget, masalah lingkungan, masalah keamanan, masalah kejahatan, masalah masalah apa ya, sosial ya kan. Coba Anda pikir-pikir deh, ini contoh ya buat kalian. Langkah-langkah nih, contoh saya mau buat dong aplikasi Syscamling. Lah kenapa Pak? Kok tiba-tiba Syscamling gitu? Anu Pak, soalnya banyak banget maling gitu di daerah saya. Terus gimana cara kerjanya bikin aplikasi? Kan sudah ada anu yang jaga pos kamling. Nah, cuma kan dia kadang-kadang maaf ya, dia pas keliling itu jauh dari rumah Anda sama rumah yang rawan tersebut. Nah, saya buatkan aja yang namanya apa? Panic button. Nah, tuh, panic button tingkat RT misalnya. Wah, kok bisa Pak? Cara gimana? Nah, nanti begitu contoh nih ya. Contoh, misalnya tiba-tiba saya ngeliat, oh ada orang mencurigakan tuh di depan rumahnya tetangga saya. Saya tinggal pencet di aplikasi saya panic button. Langsung muncul semacam notif di handphonenya si pos ronda tadi. Rumahnya Pak Putut nih kenapa nih kok dia nyalakan panic button? Ngecek lah dia ke situ, ya kan? Dicek lah situ. Oh ternyata ada maling, nah aman kan di situ. Jadinya enaknya tuh di situ loh, ada panic button tadi, ya kan? Panic button juga digunakan sih sebenarnya untuk yang masyarakat lebih luas ya di kota gitu. Cuma sering banget maaf nih ya, kadang-kadang teman-teman tuh iseng gitu loh. Dibuat, dipencet, polisinya datang. Kenapa dek? Kenapa dek? Gak apa-apa, ngetes aja. Nah itu bahaya loh. Polisinya bisa marah loh. Karena tujuannya baik malah Anda buat mainan, ya kan? Nah itu nggak boleh, gitu ya. Jadi makanya aplikasi itu dibuat untuk mempermudah, cuma dengan catatan itu emang sesuai dengan kebutuhannya, gitu. Contoh, kalian kan tahu juga ya banyak begal sekarang udah mulai rame, gitu kan. Nah, gimana caranya contoh kalau misalnya eh, yang wanita nih yang biasanya pulang malam gara-gara jadi penjaga di mall itu kan jam-jam 10 tuh baru selesai nutup-nutup toko dulu ya kan, baru dia pulang. Nah karena pas pulang itu kadang-kadang udah jamnya udah sepi, udah malam rawan gitu. Nah bisa menggunakan panic button tersebut, nanti yang nemenin biasa polisi gitu datang dikawal gitu sampai rumah gitu kan. Nah itu lebih enak lagi gitu ya kan, ke panic button. Terus aplikasi apa lagi Pak yang seru misalnya? Banyak ya sebenarnya, nggak hanya panic button. Contoh nih ide lagi buat teman-teman. Teman-teman bisa nggak tahu namanya lubang, lubang. Tuh. Itu buat apa Pak? Gitu. Ya kan. Ya, contoh nih Anda lihat kok di jalanan rumah saya ini kok udah lama nggak dibaik-baikin gitu. Ya kan, udah sampai berkubang-kubang gitu, berlumpur gitu. Bahkan ada orang jatuh di situ gitu. Ya kan. Nah, Anda nawarkan tuh, saya punya ide, sebenarnya itu bisa kan kita foto, kita laporkan ke dinas terkait gitu, ya kan. Nah kadang-kadang kita laporkan juga kadang-kadang nggak ditanggapin. Oke kita rubah rule-nya. Rule-nya gimana? Anda datangin top manajemen, pimpinannya dinas PU misalnya. Pak saya punya aplikasi Pak, laporan berdasarkan warga, berdasarkan bukti nyata di lapangan dokumentasi. Nah, nanti diinputkan oleh siapa? Oleh warga, disetujui oleh misalnya RT atau bahasanya disetujuin oleh ya orang di situ lah bahasanya. Begitu saya nih, aduh lubang nih, gede banget nih, wah bahaya nih, saya foto, spread, saya inputkan ke database-nya dengan cara apa? Lubang di jalan, contoh jalan Pramuka, ya kan? Uh, Lumayan cukup besar, harap segera diperbaikin. Tingkat kecelakaan tinggi misalnya. Saya input, nanti itu muncul di database-nya di Dinas PU. Nah, Dinas PU itu kalau ada laporannya banyak dan tidak diproses, itu jadi kinerjanya akan buruk gitu loh. Bahkan kalau ada pemeriksaan loh, ini kok banyak laporan warga kok nggak diselesaikan gitu loh. Ya kan? Kalau di Surabaya sana tuh udah lubang tuh ya, Dek. Biasanya kalau lubang-lubang itu dalam waktu 3 hari itu udah hilang gitu. Kenapa? Karena warganya tuh begitu ada lubang dia langsung nelpon. Ini depan rumah saya ada lubang nih. Saya udah bayar pajak loh. Ya. Saya bayar pajak loh untuk ini semua. Jadi tolong dong dibaikin jalannya, jangan sampai nunggu korban gitu. Kalau di sini kan lucunya ya, maaf ya, ini lucunya. Karena harus nanam pohon pisang dulu gitu, tanam dulu pohon pisang. Biar viral dulu gitu kan di Facebook. Bahkan harus lapor ke Busam gitu. Aduh, lapor Pak Busam. Baru ditanggapin, tunggu ada korban baru tanggapin. Nah, kita tuh sebenarnya harus lebih ide-ide tadi ya. Kita buat gimana cara kita foto, nanti ada laporan di situ. Nah, dia kalau sudah dikerjakan sama PU-nya, dia datang nambal pakai aspal, gitu, ditambal dulu ya. Karena kan biasanya kalau untuk masalah anggaran itu disesuaikan dengan kebutuhan gitu. Tapi dengan dana yang talangan bisa juga gitu. Ditambal dulu. Begitu sudah ditambal, dia langsung bikin laporan. Sudah selesai, terus dipoto sama dia. Nanti ada validasi. Validasi siapa? Atasan.
oh udah dibaikin ya, saya lihat, oh di foto udah dibaikin, udah validasi. Nah itu kalau sudah dibaikin semua kan enak juga gitu. Warga juga ngerasa oh bener dilayanin gitu ya kan. Nah idenya adalah pertama Anda punya masalah di sini, ya seperti itu. Jadi dari elubang, contoh lagi nih, banyak sebenarnya kalau teman-teman kalau bicara tentang algoritma itu kalau untuk di dunia kita ya di dunia itu banyak banget. Contoh lagi tuh, saya tuh ingin pikir itu TPS, tempat pembuangan sampah akhir tuh, untuk bak sampah tuh. Kadang-kadang jujur aja nih, saya tuh kalau habis beli makanan, gitu, terus nyari bak sampah tuh kadang nggak nemu di jalan. Waduh, yang mana nih bak sampah ya? Gitu. Nyari-nyari di pinggir jalan tuh sampai keliling-keliling, itu nggak ada bak sampah gitu makanya. Ya. Nah, ini juga masih bertanya, kenapa Pak kok nggak ada bak sampah ya Pak di pinggir-pinggir jalan gitu? Ya kan? Hanya tempat-tempat tertentu aja yang ramai, tempat wisata dan lain-lain. Karena gini deh, kalau misalnya di sebuah tempat itu banyak poin apa bahasanya titik-titik tempat pembuangan sampah, nanti takutnya nggak diambil sama si dinas kebersihan gitu loh, ya kan? Makanya dinas kebersihan itu cuma minta tolong agar dikumpulkan di satu titik, nanti baru diambil pakai truk gitu loh. Nah kalau dinas kebersihan harus jalan keliling-keliling kota, dia nggak akan selesai gitu loh, ya. Pertama lagi banyak warga yang ngeluh mungkin bau, ya kan dan lain-lain. Ya kan? Makanya truk sampah tuh beroperasi biasanya kalau nggak subuh, biasanya pagi-pagi. Makanya kalau kita tuh biasanya tuh disuruh tuh malam sih, karena malam juga, karena dia biasanya nunggu kering juga baru diambil. Ya tergantung SOP-nya sih. Kalau makanya kita suruh buang tuh biasanya kalau nggak malam, biar paginya tuh bisa diambil. Ya udah di jam-jam tersebut. Jadi makanya memang ikutin aturan yang berlaku, mereka tuh udah punya SOP gitu loh. Ya kenapa harus dibuangnya malam, ya kan? Dan kenapa bak sampah tuh nggak dipasang di mana-mana? Sering banget kadang-kadang dihambur-hambur sama kucing, ya kan? Kadang maaf ya ada pemulung juga gitu, malah diacak-acak gitu. Ujung-ujung malah bikin kotor, ujung-ujung masyarakat ngeluh. Akhirnya apa ya, dibuatkanlah titik poin tadi. Nah, saya buatkan aja aplikasi gitu. Aduh, saya ada sampah nih mau saya buang. Saya tinggal pakai kayak Google Map gitu. Saya cari bak sampah terdekat. Nah, nanti dia akan mengarahkan, oh di sini ada ternyata. Nah, seperti itu sih. Itu ide-ide kalau menurut saya tuh masih banyak lagi, dan itu ya nanti kita jelasin lah kalau memang teman-teman punya ide banyak di kelas, kita jelasin. Untuk saat ini mungkin kita belajar lagi. Lalu kita buat blueprint dari programnya, lalu harus jelas batasannya ya. Nah, di sini harus jelas batasannya itu teman-teman harus hati-hati ya dalam membentuk sebuah program. Jangan sampai nabrak-nabrak unit lain. Nah, ini sering pengalaman saya sih. Jadi kadang-kadang kita tuh kalau udah ditempatkan di sebuah permasalahan, contoh kita di bagian kemahasiswaan, tiba-tiba tuh kita tuh secara nggak sadar tuh mau loncat ke bagian kepegawaian. Aduh Pak, di sini ada data dosen. Oh, aduh Pak, di sini ada data staf yang mengelola gitu. Tiba-tiba kita malah meloncat ke unit lain gitu loh. Ya. Nah, loncat ke unit lain tuh ujung-ujungnya apa? Nambah data, bikin duplikat data. Nah, itu yang berbahaya, nggak boleh sebenarnya. Karena kalau kita bicara tentang data yang berbeda unit, maka kita harus berkoordinasi lagi. Ketemu dengan pimpinan, Pak, saya kebetulan butuh data karyawan Bapak. Bisa nggak saya minta API-nya, ya, atau data sinkronis datanya gitu. Sinkron datanya. Jadi saya nggak perlu bikin data yang sama gitu. Nah, kalau terjadi data yang sama, Anda bayangin aja. Terjadi namanya redundansi data, ya. Ada yang namanya kembar, ada yang nimnya kembar. Nah, itu nggak boleh dalam suatu program. Makanya harus jelas batasannya. Nah, jelas batasan lagi itu contoh gini lagi. Anda kalau udah punya project dan batasannya cuma sampai yang kita deal-dealan tadi, kontrak tadi, itu jangan mau untuk diperluas lagi. Udah jadi ya, udah bagus ya. Bisa nggak tambahin ini? Bisa nggak tambahin ini? Nah, itu namanya udah nggak jelas batasannya gitu. Kenapa? Karena Anda akan ditambah-tambahin program terus. Nah, jelaskan dulu batasannya. Maaf Pak, saya sampai sini dulu. Saya closing dulu proyek ini, ya kan. Baru nanti kita lanjut lagi di pengembangan selanjutnya. Ya, nah seperti itu cara proyekan. Ya, jangan mau Anda ditambah-tambahin terus. Kalau ditambah-tambahin terus, yang rugi itu siapa? Ya Anda dong, ya kan. Uangnya sama, tapi bebannya meningkat. Gitu loh. Bahasanya tiba-tiba Anda dibayar cuma 50 juta, tapi program tersebut harusnya harganya 70 juta misalnya, ya kan. Nah, yang rugi itu siapa? Ya Anda, ya. Makanya Anda deal-dealan, kalau bisa bikin dokumennya, ada materai kalau perlu ya, deal-dealannya. Jadi batasannya sampai sini. Nah, baru Anda deal-dealan. Oke, deal ya Pak, selesaiin dalam waktu, saya contoh 4 bulan. Jadi saya selesaiin tuh 4 bulan. Udah. Nanti begitu dia mau nambah, ntar dulu Pak, nanti ya. Begitu selesai ini kita buat proyek baru. Habis 4 bulan. Nah, gitu. Tapi kalau tiba-tiba dia mau revisi, boleh nggak? Boleh. Dengan catatan, nambah batas waktu ditambah. Aduh Pak, kalau nambah ini, waktunya tambahin dong, jangan 4 bulan, 5 bulan misalnya. Ya kalau dia nggak apa-apa, oke. Tapi kalau misalnya dia nggak mau, ya jangan. Tolak aja berarti. Oh, kalau gitu saya nggak mau Pak. Kenapa? Karena nanti teman saya harus lembur. Tim saya harus lembur loh. Ya kan?
Nah, sistem analis atau manajer proyek itu harus seperti itu. Dia harus bisa berani nolak atau bahasanya bisa tahu kebutuhan timnya. Jangan sampai tim Anda tuh kerja rodi gitu. Ya. Anda paksakan demi uang, tapi teman Anda siksa gitu. Ya tim Anda ada siksa. Kerja-kerja nih ada duitnya gitu. Ya teman Anda oke lah misal dia setuju bahasanya. Oke, nggak apa-apa dah gitu. Ya kan? Makanya biasanya kalau ada penambahan, Anda jangan langsung ambil keputusan. Sebentar ya Pak, saya omongkan dulu dengan tim saya seperti apa, karena saya nggak bisa ngambil keputusan karena ini menyangkut dengan yang lainnya gitu ya. Tanya, rapatkan, ini ada tambahan nih, ada duitnya sekian, kira-kira teman-teman mau nggak gitu ya. Nah, tim yang baik tuh seperti itu. Ingat, kita jangan berpikir seperti bos yang tahu beres. Pokoknya saya nggak mau tahu harus beres. Anda harus berjiwa kepemimpinan, leader. Itu nggak ada yang namanya bos ya, tim. Dan dia harus berpikir gimana cara itu ngayomin anggotanya gitu ya. Nggak harus dia terus jadi leader, gantian gitu ya. Dan jangan jadi bos yang maunya beres, yang maunya diturutin, maunya otoriter ya. Itu udah bukan zaman kita lagi. Kita harus bersifat seperti tim leader ya, tim yang kuat gitu ya. Dan bahkan leader itu kalau bisa bareng-bareng gitu, maju bareng, jadi tameng juga buat anggota timnya, nggak hanya langsung inginnya menang sendiri itu jangan ya. Nah itu saya jelaskan ke teman-teman SI ya, jangan sampai seperti itu. Oke, algoritma di sini pertama logis, terstruktur, efektif dan efisien, awal dan akhir yang jelas. Udah sering banget kalian saya jelasinnya. Jadi jangan lagi kalian bingung-bingung Pak, logis terstruktur apa? Ya seperti kalian bilang Pak, logikanya dapat dulu ya. Anda lihat masalahnya, Anda pikirkan logikanya dengan IT. Kira-kira gimana nih biar lebih efektif dan efisien. Makanya saya bilang tadi contoh Syscamlink deh. Itu kan sebenarnya kalau logikanya gini nih. Di Syscamlink itu ada TV ya, ada TV layar datar gitu. Nah itu anggap aja itu gambarnya map, gitu. Ada gambar map. Mirip seperti CCTV-nya di kepolisian deh, ada banyak CCTV kan lihat. Begitu ada semacam kemacetan dia bisa ngubungin anggota. Tolong di jalan Dr. Stomo itu macet, nah misalnya. Nanti dia datang anggota ngertipin. Gitu. Ya kan. Nah ini bedanya kalau Syscamlink ya mungkin saya buatkan aja sebuah TV, kita ada map gitu kan. Nanti begitu ada tombol panic button menyala, itu dia kelihatan rumahnya Pak Putut nih. Datangin, kirim anggota ke situ, ya kan. Kenapa Pak? Tadi saya lihat ada orang mencurigakan. Nah, gitu. Ya. Makanya panic button itu jangan teman-teman buat mainan gitu. Kalau di dulu kemarin tuh cerita-cerita teman itu udah dibuatin tapi malah buat ngerjain polisinya gitu. Pak ngetes aja Pak. Beneran datang Pak. Oh ya Pak. Nah, gitu tuh salah sudah ya. Karena kan logikanya di situ membantu masyarakat malah Anda kerjain gitu. Ya kan? Dimarahin lah Anda gitu. Ya. Dan satu lagi biasanya dia harus efektif dan efisien. Efektif nggak programnya? Ya kan logikanya gini nih. Pos kamling kan bisa dia jalan-jalan keliling terus dia mengentongin tiang listrik ya tong itu ada kode sih sebenarnya ya kan. Nah, sebenarnya kalau kita udah bicara tentang IT itu lebih enak lagi gitu. Ya aduh Pak bisa aja berarti saya gini Pak maaf ya saya ujung-ujungnya menghilangkan kerjaannya para peronda. Waduh, benar nggak? Benar, bisa. Atau saya tiba-tiba RT yang bahasanya high tech gitu. Saya pasang CCTV di setiap sudut-sudut jalan rumah RT saya gitu. Terus satpamnya ngapain atau pos rondanya ngapain? Cuma duduk di pos kamling liatin layar gitu. Liatin layar. Oh iya aman. Wah ada orang mencurigakan tuh ngapain tuh dia. Nah, tinggal kirim dia ke sana gitu. Jadi dia malah males itu. Dia tinggal diem aja nonton TV di posnya ya kan sambil ngeliatin layar gitu. Ya kan? Dia nggak pernah keliling-keliling lagi. Nah, tuh bayangin. Terus anggotanya di mana? Yang biasanya ada 5 orang, 6 orang dikurangin jadi cuma 3 orang atau 2 orang ya. Nah, itu bisa Anda bayangin. Ya. Nah, itu salah satu bentuk solusi. Kalau mau lebih canggih lagi nih, ini pikiran ide-ide gila saya sih sebenarnya. Tapi nggak apa-apa. Saya mau pasangin dengan namanya smart security. Waduh, smart security apa Pak? Contoh nih, saya ngelihat dari jarak jauh nih ada orang mencurigakan. Bisa nggak begitu nanti dia kelihatan mencurigakan, saya teriakin maling gitu. Dari pakai mikrofon yang ada di situ. Woi ngapain lu gitu misalnya. Woi maling. Nah, langsung teriakan pasti orang pada bangun tuh, langsung ngecek. Nah itu lebih bagus lagi sih. Ya. Rasanya tiba-tiba otomatis saya teriak dari pos, saya langsung teriakin maling. Nah langsung panik bangun. Kalau mau lebih canggih lagi pakai drone. Wah, saya keliling pos kami pakai drone Pak. Wah, keliling. Wah lebih keren lagi kan, canggih gitu. Nah itu memanfaatkan teknologi, ya kan. Bahkan ya di luar sana tuh udah smart home atau bahasanya rumah itu udah canggih. Bahkan kalau ada orang mau curigakan dia bisa nembak gitu, ya kan.
oh ada orang mencurigakan, dia melanggar area yang saya jaga di rumah saya, ada sensornya. Begitu dia kena sensor, saya tembak. Mirip-mirip film action sih. Kalau Anda pasang sinyal infrared, ya tiba-tiba dia orang nggak dikenal, tembak. Bahkan kalau maaf nih, kalau kalian lihat film-film action kalau seperti ya 007, Agent 007 itu kan mereka udah canggih banget tuh. Makanya jangan sampai kena lasernya. Kalau kena lasernya dia tembak, kena jebakan dan lain, alarm bunyi dan lain. Itu bisa dibuat. Nah, makanya itu logika aja sih. Ya, logikanya di sini logis terstruktur ya. Bisa dibuat. Nah, idenya saya kembalikan ke Anda nih. Kira-kira ide apa ya Pak yang saya mau buat? Jawabannya banyak banget. Tinggal kalian belajar dulu nih ya. Belajar bikin algoritmanya dulu. Jangan langsung buru-buru ide. Ide saya ini yang canggih Pak. Tapi Anda nggak punya skillnya gitu. Ya sama aja Anda jadi inventor aja tapi nggak punya skill. Sayang dong gitu. Kecuali Anda punya duit banyak. Nah, itu beda lagi ya. Anda bayar teman Anda tuh. Enggak aja teman Anda pintar. Sini aku punya ide. Aku bayarin dah. Nah, itu bagus. Anda bisa memberikan uang ke teman-teman Anda gitu, dapat kerjaan kan. Oke, di sini ada tahapannya ya. Pertama kalau kalian ngoding itu pertama lihat dulu tahapan definisi masalahnya. Masalahnya itu apa? Saya bilang tadi ya, ada security. Bahkan kalau kalian mau tahu ya, untuk dunia IT itu sudah bermain dengan IoT. Mungkin kan udah tahu juga revolusi industri 4.0. Anda bisa bayangin nggak ada ruang guru sekarang. Guru-guru tuh bukan nggak laku ya, tapi biasanya mulai tersaingin gitu. Ada orang yang jago olimpiade bikinkan video, ya kan, direkamkan cara buat jawab soalnya gimana, dituangkan dalam komputer gitu, ya kan, ada seperti itu. Lalu ada juga contoh nih, saya mau buat sensor contoh di dunia pertanian deh, masukkan di situ deh boleh saja. Contoh saya mau pengen itu, kalau biasanya kan kalian ke sawah itu ada petani ya, biasanya itu jagain sawah itu dengan narik sebuah tali yang bunyi lonceng, kerincing, baru ada si apa tuh orang-orang sawah tuh gerak-gerak untuk ngusir burung pipit, ya kan? Nah, bisa nggak saya buat yang lebih canggih pakai sensor gitu. Jadi kalau misalnya ada burung datang ke bawah gitu, itu otomatis dia bunyi lonceng gitu. Kerincing, dia kaget kan langsung kabur gitu. Kalau mau lebih sadis bisa ditembak gitu. Begitu kelihatan sensor dia langsung dibidik tuh sama 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 senapan kita tuh tembak, pasti akurat tuh, kan. Mungkin kalian ide dari mana Pak? Dari Terminator deh. Terminator tuh sebenarnya robot, itu kita udah coding tuh. Nah, robot itu sudah punya target. Misalnya contoh saya ingin ngebunuh si A gitu. Itu bakal dia nggak peduli mau dia lempar botol kah, lempar pisau kah, ya kan. Yang penting bunuh gitu. Primary targetnya siapa, ya kan. Makanya kalau kita bicara tentang Terminator sebenarnya itu robot kita coding ya, dia disebut mesin pembunuh karena tugasnya ngebunuh, ya. Kalau kalian mau lebih sadis sebenarnya bidang IT kita tuh yang larinya bisa ke arah tadi ya, militer gitu loh. Sudah ada loh ya drone kecil-kecil gitu, dia tugasnya ngebunuh, udah ada. Dan aduh saya mikir, aduh kayak mana nih bisa perang cyber war dia luar nanti ya. Anda bisa bayangin robot kecil-kecil seperti lalat gitu, dia tuh kalau dia deteksi saya, dia oh ini Pak Putut, dia target primer saya, dia akan terbang terus dia hinggap di kepala saya sini, tuh dia meledakkan diri gitu, nempel, dar mati karena saya otak saraf saya di sini kan, mati, ya kan. Kalau saya mau pukul susah, kenapa? Lalatnya kecil gitu, dia kayak drone gitu. Ya udah, Anda bayangin aja saya masuk ke database orang-orang penting, wah jenderal, oh ini komandan, oh ini. Saya masukin ke database, saya terbangkan. Sudah malam-malam terbang, dor, meninggal. Tinggal rakyat jelatanya. Rakyat jelatanya bingung kan, nggak punya pimpinan. Aduh kayak mana nih? Saya nggak punya bakat militer, saya nggak ahli strategi. Udah kita dijajah lagi, gitu, ya kan? Tapi jangan sampai lah. Makanya saya berharap teman-teman tuh bisa tuh berpikir gimana caranya. Oh saya mau buat anti keamanan Pak, anti sinyal, ya kan? Atau anti apapun ya. Jadi bahasanya kita buat gimana caranya kita tuh aman. Idenya banyak banget loh ya. Bahkan untuk di dunia perikanan tuh sudah ada namanya smart fishery gitu. Ikan itu udah nggak perlu lagi kalian tuh lempari makanan gitu. Dia tuh makan kayak kita tuh, kalau kita lapar, aduh lapar nih, makan sendiri dia ke atas. Ada sensornya di situ. Jadi dia udah masukkan semacam tempat makan situ. Jadi kalau ikan tersebut lapar, dia deketin sensor, dia tinggal kenakan badannya ke sensor, dia langsung dilempar tuh makanannya, set gitu, ke air, langsung dia makan. Lapar lagi nih, nah dia set lagi dia lempar makan. Waduh Pak, bisa boros dong karena ikannya ternyata maaf rakus gitu. Nah, Anda buat lagi sistemnya. Saya udah buat teknologinya pakai Android Pak. Jadi walaupun saya ngajar di rumah, saya punya empang di sana, tapi terkoneksi internet kan. Saya tinggal klik, oh udah jam makan siang nih misalnya, ya. Saya pencet, dilempar, set.
Nah, ya kan. Begitu saya, oh udah waktu jam makan malam nih, pencet lagi di Android saya, lempar lagi makanan. Anda bayangin, wah seperti itu ya Pak. Ya itulah dunia teknologi gitu, canggih ya. Dan yang parahnya lagi apa? Kalian menghilangkan pekerjaannya orang yang jaga empang, gitu, yang tukang ngasih makan. Anda bisa bayangin, waduh Pak, banyak pengangguran dong Pak. Ya enggak dong, yang si penjaga empang itu kita gantikan tugasnya gitu. Jadi tenaga keamanannya kah? Atau jadi tukang nambahkan makanan dan lain-lain gitu. Jadi manusianya lebih produktif. Ya kan? Kalau cuma ngasih makan gini-gini doang tuh sebenarnya kan saya juga bisa gitu loh. Cuma karena saya sibuk, ya kan? Makanya saya suruh orang jaga gitu loh. Ya. Dan sekarang orang tersebut saya gantikan dengan mesin. Karena kalau mesin tuh dia bahasa saya, contoh nih, saya udah punya jadwal dikasih makan jam 8 pagi, jam 12 siang, sama jam 5 sore misalnya. Itu kalau udah saya pasangkan sistemnya, saya coding gitu ya di alatnya, itu dia otomatis menyesuaikan dengan jamnya tersebut. Dan dia tepat waktu gitu loh. Beda kalau seperti manusia, tiba-tiba dia ketiduran, bangunnya siang, waduh lupa kasih makan nih. Nah, itu yang bahaya. Ya kan? Makanya, kenapa sih banyak orang takut banget dengan teknologi? Karena mereka tahu teknologi itu ancaman dalam artian gini, waduh kalau saya nggak produktif, saya bisa kalah dengan mesin dong, ya kan? Makanya dia harus berpikir kreatif gitu loh. Makanya kenapa kalau Anda bilang, aduh, nanti saya digantikan dengan mesin. Ya sebenarnya mesin tuh bagus daripada manusia, karena dia nggak ngeluh-ngeluh gitu, nggak protes gitu loh, ya kan? Contoh Anda bayangin aja, yang biasanya kerja ya, nih ya maaf ya sedikit nih. Manusia itu kan suka ngeluh jam 12, aduh udah jam 12 nih, jam istirahat ya. Istirahat dia. Udah jam 1 nggak balik-balik. Jam 2 baru datang, aduh sorry tadi macet gitu. Ya kan? Saya ganti aja dengan mesin deh. Ya kan, ngerobot. Robotnya nggak perlu ya seperti saya bilang kemarin harus robot bentuk apa sih, Gundam atau layanan gitu. Pakai aplikasi internet, berbasis web. Udah, dia saya ganti aja. Kenapa? Manusia itu bisa capek, bisa males, ya kan? Terus ya tadi punya perasaan juga, lagi bete, jutek. Tapi kalau kita bicara tentang robot, robot itu bisa kita setting. Apapun terjadi pasti dia senyum dan melayani dengan perintah yang baik gitu ya. Jadi udah punya SOP sendiri. Nah, Anda bisa bayangin tuh, manusia-manusia yang malas kerja udah singkirin aja, ganti robot, ya kan? Semakin banyak dampak pengangguran ya enggak, manusia juga harus berpikir lebih kreatif gitu loh. Dia bikin-bikin apa yang kira-kira robot tuh nggak bisa buat. Karena robot tuh belajar, ya. Nah, nanti teman-teman juga belajar namanya artificial intelligence. Robot tuh jangan salah ya, robot tuh bisa belajar loh, hati-hati loh. Kalau dia contoh dia bisa ngerekam nih. Dia bisa meniru manusia bikin ini, dia ngerekam pakai sensor matanya. Selesai kita, ya kan? Contoh nih Pak Putut misalnya, oh dia bisa ngajarin ini, dia ngerekam tuh cara saya ngajar, diikutin sama dia. Ya udah, makin susah kita. Tapi itu masih lama sih kalau saya bahasanya. Teknologi tersebut mungkin ada, tapi masih lama. Tapi teknologi terus berkembang loh ya. Jadi teman-teman juga harus update terus ya. Ide-idenya banyak banget. Jadi ya jangan kaget lah ya. Makanya sebenarnya kalau Anda bicara tentang SI, sistem informasi itu, peluang kerja juga masih banyak. Idenya juga masih banyak loh ya. Ide-idenya itu kadang-kadang hal-hal yang sepele lah, yang bisa ke arah layanan. Sekarang ada Gojek, ada Grab, ya kan. Ada nggak sih tukang sampah, sampah? Wih, buat apa tuh Pak sampah? Ya sama tuh tukang ngambil sampah gitu kan. Contoh nih saya ada konsumen punya duit banyak, dia malas buang sampah. Nah saya bikin aja jasa tukang ngambil sampah. Enak kan? Ambil sampahnya. Begitu ada perintah, sampah saya penuh nih, dia nyalakan tombol. Datang ke rumah, ambil, Pak saya mau ambil sampah, ambil, dibayar. Oh ya, buang sampah ke sana 5.000 ya, sesuai jarak. 5.000 bayar, ya kan? Nah, contoh lagi nih, Anda mau bikin namanya e-guru. Wih, apa Pak guru di elektronik kan? Anda bayangkan kalau banyak lulusan di sekitar Anda, di RT Anda, itu dia daftar kayak driver, tapi dia guru gitu loh, guru les. Nah, Anda bisa bayangin, begitu, aduh ada anak saya nih nggak bisa belajar matematika, bingung nih, lemparnya ke busam kan biasanya. Ada nggak sih guru yang bisa ngajarin anak saya di rumah gitu, jam sekian, gajinya sekian. Nah, bisa nggak sih pakai aplikasi namanya e-guru gitu. Pesan deh. Nah, enaknya lagi apa? Orang-orang terdekat di situ yang ngajarin, ya kan? Pas dipesan, sekali tetangga sendiri gitu. Kamu, iya Bu, saya bisa ngajarin anak Ibu matematika. Nah, lebih enak kan? Idenya tuh banyak ya teman-teman. Jadi tinggal kita ngoding. Loh, kenapa Bapak nggak buat? Jadi contoh Anda bilang, lah kan Bapak bisa tuh buat aja Pak. Aduh, saya tuh kan dosen, jadi ya kalau mau buat juga butuh modal sih sebenarnya ya. Tapi ya kembali lagi sih, saya lebih milih
murid saya yang lebih jago gitu ya. Bahkan kalau saya sih contoh nih, Anda bikin jasa programmer. Jadi wah ada jasa programmer freelance pakai aplikasi. Wah lebih good lagi ya. Nanti ke depan saya jelasin ya. Lalu ada juga pembuatan algoritma, desain algoritma dengan flowchart dan pseudocode. Udah saya jelasin berkali-kali. Jadi kalian harus, nanti kalau kalian saya kasih tugas tuh wajib bisa bikin flowchart dan pseudocode ya. Jadi nggak bisa lagi kalian, aduh Pak saya nggak mau pakai flowchart, nggak mau pakai pseudocode. Itu ya nyiksa diri Anda sendiri gitu. Karena nanti kalau ke depan Anda nggak bisa buat, Anda akan diketawain oleh programmer senior Anda gitu. Ya, anak SI nggak bisa bikin desain program, waduh, nah gitu ya. Pemrograman membuat dengan basis programan. Pengujian program itu ada dua, yaitu debug sama profiling. Jadi debug tuh yang kemarin kalau ada error, ya kan, warna merah, lalu mencari program yang digunakan tuh seperti apa, profiling. Lalu ada dokumentasi. Nah, kalian kalau bikin program tuh wajib banget bikin namanya dokumentasi. Orang nyebutnya sih bisa blueprint, bisa lebih cetak biru tuh boleh juga, ya cetak biru kan blueprintnya. Ada juga dokumentasi. Jadi kalau ada pemeriksaan nih, ada audit dari badan-badan audit BPK atau apapun ya, IT, itu dicek tuh speknya. Nah, spek itu yang harus ada dokumentasinya. Kalau Anda nggak bikin dokumentasi, selesai Anda dimarah-marahin. Lah kalian ini bikin program kayak mana? Ya bikin aja Pak langsung gitu, langsung ngalir aja. Selesai kalian. Udah kembaliin aja karena kalian nggak jelas gitu. Karena kalian bisa aja berbohong. Nah, waduh, kena lagi. Makanya harus Anda bikinkan ya. Lalu ada namanya maintenance. Nah, jadi gini loh. Kalau kita udah bikin program atau aplikasi, itu ada namanya assurance ya. Ada assurance ya. Asuransinya adalah gimana caranya Anda tuh buat gimana caranya, oh Pak nanti kalau sudah selesai saya kasih batas waktu sekitar 3 bulan, kalau ada error-error laporin Pak. Nah jangan sampai Anda tuh kayak bahasa saya kerja terus-terusan untuk program tersebut gitu. Kalau program tersebut sudah berjalan selama setahun 2 tahun nggak ada error ya kan, ya berarti udah lepas Anda. Begitu Anda dipanggil Anda harus dibayar gitu loh ya. Error nih, udah 3 tahun kemudian, error nih Pak, kenapa ya Pak? Nah kalau Anda dipanggil, Anda bisa dibayar gitu. Tapi kalau masih dalam batas asuransi tadi, 3 bulan, ada error, dia berhak dong untuk menanyakan ini programnya seperti apa, kok banyak errornya, baikin dulu dong, baikin. Ya, Anda perbaiki betul-betul. Ya, jangan langsung Anda lepas tangan, bayar Pak. Wah, Anda jahat kalau seperti itu. Handphone aja ada garansinya setahun misalnya, ya kan? Kipas angin ini garansi mesin berapa tahun gitu, motor juga ada garansi gitu, ya kan. Nah ada juga sebuah software juga ada asuransi ya, tapi begitu asuransi tersebut udah habis dan tidak ada error, tiba-tiba 3 tahun kemudian error, itu beda lagi, Anda bisa mengenakan tarif gitu. Oh maaf Pak, itu untuk perbaikan mungkin bisa dikenakan biaya Pak, karena kami nggak tahu errornya apa dan jangka waktu pengerjaannya berapa lama ya. Nah itu penting tuh buat teman-teman ya. Kalau bicara tentang error atau asuransi, ya kita harus pikirkan gimana caranya agar sama-sama enak gitu loh. Jangan sampai Anda tiba-tiba error, Anda disalah-salahin gitu ya. Ya, asuransi itu tetap harus ada untuk software dan itu Anda tentuin kira-kira asuransi berapa lama. Jangan juga seumur hidup Anda bilang, wah kalau seumur hidup Anda kerjain. Wah error terus Pak gitu. Ya. Terus kalau untuk aplikasi, ini saran buat teman-teman, jangan pernah launching jika belum dilakukan tester. Tester tuh ada 2 sih, tester programnya sama tester keamanan ya. Karena gini loh, kalau Anda launching aja deh gitu, dicobain sama user, contoh Anda buat aplikasi, Anda lempar ke sebuah grup, contoh grup besar seperti Busam ya Samarinda, lempar ke Busam, nyobain tuh, wah error, hilang brand Anda. Anda bayangin Anda buatin program dalam waktu misalnya 6 bulan, hancur, orang nggak mau pakai gara-gara error ya kan. Wah apa nih error terus, apa nih nggak bisa dipakai, buang aja nih. Nah sudah, brand Anda hilang, program Anda selama 6 bulan tuh hancur. Saran saya tester aja dengan kelompok kecil, teman Anda ya, teman-teman Anda bayarin lah, traktir makan deh tester ya programku, cobain. Nanti kalau ada error ditulis di situ, dicobain ya. Nah nanti kalau saran saya lagi tuh, boleh Anda undang 1 hacker yang baik. Hacker itu nyari celah keamanan tuh. Jangan sampai aplikasi Anda tuh bisa dibobol gitu loh ya. Jadi biasanya pakai uang elektronik nih. Jadi uang elektronik bisa dihack gitu. Tambahin nolnya deh. Tambahin angkanya deh. Udah, rugi perusahaan Anda. Gitu. Ya. Makanya tester itu penting. Walaupun tugas cuma nyobain aja gitu, baru ditulisin, nggak error, aman, bisa. Namanya juga boleh dibilang seperti pengujian ya, atau black box itu juga boleh ya. Karena mengecek fungsionalitas dari programnya ya. Tetap
harus Anda lakukan pengetesan. Jangan langsung lempar-lempar aja loh ya. Jadi, diselesaikan udah bagus, lempar aja, lempar. Lempar kemana? Lempar ke user biar dicobain. Begitu user nyobain 1.000 orang nih. Coba install. Error. Ternyata dari sekian nyoba itu hampir 80% bilang error, rusak dan lain-lain. Itu brand Anda udah hancur di situ. Ya, bukan berarti untuk diperbaikin lagi, enggak. Nanti ujung-ujungnya pas Anda lempar lagi, lah ini kan aplikasi yang kemarin yang banyak error. Ngapain lagi di-share? Nah, udah selesai ya. Maka tester itu Anda lakukan di kalangan terbatas aja boleh ya, ke user yang kecil, skala kecil ya kan. Ambil sampel aja lah gitu ya. Baru kalau sudah dibilang oke Kak, ini bagus nih Kak, keren. Wah, ini bisa nih digunakan. Nah, itu sudah baru Anda launching gitu loh. Ya, jangan langsung Anda launching, karena nanti Anda pasti bisa kena bully ya. Oke, untuk proses pembuatan program di sini ada mulai batasan masalahnya, dari saya jelasin sih. Pemrograman modelnya, pasangan algoritma, sampai dengan dokumentasi ya, yang tadi udah saya jelasin. Oke, mungkin sekian dulu karena kali ini cuma analisa ya sebuah masalah dan ide-ide yang sudah saya jelasin tadi. Mungkin cukup dulu sekian untuk pembelajaran online kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.